Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayyan Zulfadli. Kali ini saya akan mereview kajian online dengan berjudul Taubat Nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Dari pemateri ini yang bernama Ustadz Khalid Dasalamah Hafizahullah Ta'ala. Alangkah baiknya sebelum masuk ke poin-poin penting dari kajian online ini, saya akan mendeskripsikan biodata beliau. Oke, selanjutnya akan membahas profil Ustadz Khalid. Nama panjangnya Khalid Z. Abdullah Basalamah, lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1975, adalah seorang pendakwah, tokoh terkemuka dalam gerakan Salafi, dan seorang pebisnis Indonesia. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Syariah di Rahmatan lil Alamin Boarding School di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kehidupan awal dan pendidikannya, beliau lahir di ujung Pandang, yaitu Makassar, dan beliau adalah putra dari Ustadz Z. Abdullah Basalamah. Kemudian karirnya, beliau mengisi khutbah Jumat di tempat mengajar dan menempuh pendidikan untuk gelar master di UMI Indonesia, dan beliau juga memenuhi tawaran menjadi khotib dan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dosen. Setelah itu ia juga memulai membuka kelas hadis secara gratis. Oke, dari sini ada 5 poin untuk syarat-syarat taubat nasuha secara mutlak. Yang pertama yaitu ikhlas. Taubat ini dilakukan harus dengan niat tulus. Kita mengharapkan pahala dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan azabnya jika kita tidak melakukan taubat. Yang kedua, penyesalan yang harus didukung ilmu, menyesal karena kita harus menyadari dan yakin akan kesalahan kita, bukan karena tekanan atau takut terjadi orang lain mengetahuinya. 3. Meninggalkan dosa tersebut dengan tulus. Kita harus menghentikan perbuatan dosa tersebut tanpa alasan eksternal, bukan karena kita tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa tersebut. Yang keempat, tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut atau kemaksiatan tersebut. Nah, dan ini kita harus menanamkan dalam hati, berjanji dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut yang sama di masa yang mendatang. Dan yang terakhir, bertaubatlah dilakukan sebelum waktu akhir atau sebelum meninggal atau datangnya tanda-tanda akhir zaman. Perbuatan tobat itu harus dilakukan sebelum kita mendatangi akhir zaman. Misal, terjadinya matahari terbit dari barat, atau secara khusus sebelum roh keluarnya dari tenggorokan saat kematian. Kesimpulan utama, taubat nasuha adalah proses yang serius dan wajib dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Penyesalan yang sangat benar, harus meninggalkan dosa tersebut, tekad untuk tidak mengulanginya, dan dilakukan sebelum waktu taubat berakhir. Dari kelima syarat tersebut, ini menjadikan taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihindarinya dari siksa api neraka. Semoga kita semua terhindar
dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.